tidak bisa untuk menandingi pahala dari besarnya orang yang melakukan amal di 10 hari awal bulan Dzulhijjah, wahai Rasul. Maka Rasulullah kemudian mengatakan, walal jihad fisabilillah, bahkan orang yang berjihad pun tidak mampu menandingi amal tersebut, kecuali ada seseorang yang pergi berjihad membawa serta semua hartanya, kemudian seluruh hartanya habis, dirinya pun juga gugur sebagai seorang syahid. Maka orang yang seperti itu saja yang bisa untuk menandingi pahala dari orang yang beramal di 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Maka ini kesempatan yang sangat baik untuk kita semua bisa mengoptimalkan amal. Kalau kita merasa di bulan Ramadan kemarin belum cukup berkualitas, bisa jadi ada dosa-dosa kita yang belum diampuni oleh Allah, dengan usia kita yang Allah kasih terbatas, karena Rasulullah bersabda, inna a'maru ummati baina sittin wa sab'in, umur umatku itu cuma antara 60 sampai 70. Umur kita itu dikasih sekitaran sama Rasul itu segitu. Padahal umur umat terdahulu seperti Nabi Nuh alaihissalam, beliau umurnya sampai 1650 tahun. Dan mereka itu tidak disebut abid, tidak disebut ahli ibadah kalau ibadahnya belum sampai 1000 tahun. Lah, kita nih yang umurnya cuma 60 sampai 70, kemudian dihitung ibadah sendiri baru setelah usia akil baligh gitu ya. Sedangkan kita ibadah pun banyak gak berkualitasnya. Kadang kita saat ibadah baca Quran pakai HP, ada WA masuk, WA-nya kita buka, Qurannya kita tutup gitu ya. Saat kemudian kita mungkin mau sedekah, tapi kemudian kita niatnya untuk syiar, akhirnya kita posting, ternyata tercampur dengan pujian manusia. Jadi memang kita nih mungkin sekitar 50 tahun, 60 tahun ibadah belum tentu nih diterima sama Allah semuanya. Padahal saingan kita itu umat terdahulu ibadahnya ribuan tahun, dan mereka kalau ibadah tuh benar-benar ibadah, lalu nggak ada HP, nggak ada media sosial gitu ya. Jadi kalau orang dulu ketika di kamar sendirian di rumah ibadah, beneran ibadah. Kalau kita hari ini sendirian di kamar cuma berdua sama HP-nya dikunci, wah kita udah was-was, wah anak kita ngapain ini di kamar kok dadak dikunci barang gitu ya. Jadi kita ini ketika kemudian merasa bahwa amal ibadah kita yang sedikit, sedangkan luas surga itu seluas langit dan bumi, dan bersaing dengan umat-umat terdahulu, harusnya beramal cerdas. Gimana ya caranya kita ini dengan umur yang terbatas tapi dapat pahalanya yang tanpa batas gitu ya. Boleh umur kita hakiki cuma 60 sampai 70 tahun, tapi umur kita dari segi amal harus ribuan tahun. Nah itu harusnya yang kita pikirkan. Jadi kita pengen usia itu bukan yang panjang, tapi usia itu yang barokah. Karena kalau barokah, mungkin Allah memberikan kita usia tidak lama, tapi ditutup dengan kebaikan, dan usia amal kita mungkin 60 tahun, tapi usia amalnya bisa 1000 tahun, gitu ya. Maka kejar hari-hari di mana Allah kasih tahu, di situ ada fadilah yang luar biasa, ada amalan yang berlipat ganda. Kalau kita bisa optimalkan di situ, maka mumpung belum terlanjur, ini saya mengajak ibu-ibu semuanya untuk nanti dari tanggal sekitar ya antara hari Ahad besok atau Senin besok hilang. Nah ini belum ada keputusan kapan tepatnya 1 Dzulhijjah. Kalau dari segi kalender itu 1 Dzulhijjah hari Senin tanggal 18 Mei. Cuma kan kita tahu
kemarin Lebaran 1 Syawal itu di Indonesia ada 3 hari. 1 Syawalnya tuh bukan cuma Jumat atau Sabtu, bahkan hari Kamis itu juga sudah ada yang Lebaran gitu ya. Maka kalau 1 Syawalnya ada 3 hari, bisa jadi 1 Dzulhijjah juga berbeda. Bisa jadi tanggal 17 Mei sudah ada yang 1 Dzulhijjah gitu ya. Atau kalau pemerintah ya memang dari segi tanggalannya 18 Mei. Nah, bisa jadi nanti akan ada perbedaan. Maka ibu-ibu tidak perlu khawatir, tidak perlu memperdebatkan, tidak perlu bingung nanti gimana cara ngambilnya. Jadi kalau misalkan, ini kita berbicara misalkan ya, misalkan pemerintah menetapkan 1 Dzulhijjah tanggal 18 Mei, hari Senin besok. Berarti Lebaran kan 27 Mei. Nah, berarti puasa Arafah itu tanggal 26 Mei kalau berdasarkan kalender. Tapi antara pemerintah dengan Arab Saudi di Ramadan kemarin berbeda, Syawalnya juga beda. Maka bisa jadi gitu ya, berbeda juga. Ini kan kita belum tahu ya. Karena tapi alhamdulillah kalau Idul Adha itu tanggal 10 Dzulhijjah ya, sehingga kita insya Allah dari tanggal 1 akan sudah tahu apakah lebarannya beda atau sama. Kalau Idul Fitri kan memang tanggal 1, sehingga kadang kita baru tahu perbedaan itu malamnya. Kayak kemarin misalkan, waduh Mbak Tune kapan ki? Sesok kok sesok nek sesok durung ngopor gitu ya. Jadi banyak ibu-ibu yang kebingungan juga kapan lebaran kalau besok belum siap masak opor ayam gitu ya. Karena memang 1 Ramadan 1 Syawal itu tanggal 1. Jadi memang kita tahunya dadakan Ba'da Isya, karena memang dari hilal atau bulan sabit itu kan baru muncul ya setelah maghrib. Jadi nggak mungkin kita bisa sidang isbat dari siang karena bulannya belum muncul. Tapi kalau Idul Adha karena tanggal 10, jadi nanti kita udah bisa tahu dari tanggal 1. Nah mungkin nanti akan ada perbedaannya begini. Kalau ya Arab Saudi menetapkan 1 Dzulhijjah hari Ahad misalkan tanggal 17 Mei. Berarti ada kemungkinan puasa Arafah dan Idul Adha berbeda. Maka bisa jadi pemerintah Idul Adha 27, puasa Arafah 26. Sedangkan Arab Saudi bisa jadi Idul Adha 26, puasa Arafah 25. Nah, bagaimana kita menyikapi perbedaan itu? Sedangkan untuk puasa Arafah sendiri, kalau saya itu mengambil pendapat yang namanya puasa Arafah berdasarkan wukuf yang ada di Arafah. Jadi orang-orang yang haji melaksanakan wukuf, yang tidak haji berpuasa. Dan puncak dari ibadah haji adalah wukuf di Arafah. Makanya disebutkan Al-Hajju Arafah. Orang kalau misalkan meninggalnya setelah wukuf, maka dikatakan dia sudah selesai hajinya, gitu ya. Berarti puasa Arafah itu pendapat pertama mengatakan tergantung wukuf. Kalau wukuf di Saudi tanggal 25, berarti kita puasa Arafah tanggal 25. Tapi gimana kalau pemerintah tanggal 26 baru puasanya? Padahal 26 bisa jadi Arab Saudi ataupun yang mengambil pendapat puasa Arafah tanggal tersebut ini sudah lebaran, gitu ya. Nanti akan ada 2 hukum. Yang pertama adalah bagaimana kita berpuasa pada saat kondisi sudah ada yang berlebaran. Yang kedua, apakah memang disebut sebagai puasa Arafah, gitu ya? Maka saya jawab, kalau nanti terjadi ada perbedaan, maka yang misal berpuasa di tanggal 26-nya, maka disebutnya puasa 9 Dzulhijjah. Karena tidak berdasarkan wukuf, gitu ya. Nah, sedangkan bagaimana ketika kita berpuasa di hari sudah berlebaran, maka yang diharamkan untuk berpuasa sedangkan sudah ada yang berlebaran itu
untuk yang lebarannya di negeri tersebut adalah mayoritas. Jadi kalau misalkan terjadi perbedaan dan pemerintah kita menetapkan biasanya kan agak akhiran ya, maka mayoritas yang ada di negeri tersebut belum berlebaran. Maka meskipun sebagian besar penduduk Indonesia melaksanakan puasa dan sudah ada yang berlebaran, maka tidak masalah, tidak mengapa, bukan berarti hukumnya menjadi haram. Bisa dipahami Ibu? Nah, jadi setelah kita belajar, itu kita lebih toleransi terhadap perbedaan. Banyak orang yang ketika belum tahu ilmunya itu justru malah kalau ada perbedaan, wah kekeh gitu ya, nggak mau mendengar pendapat yang lain, atau bahkan merasa nek milih kain berarti gue salah gitu ya, menyalahkan pendapat orang, menyesatkan kelompok lain gitu, merasa bahwa cuma pendapatnya dan kelompoknya saja yang benar gitu. Nah ini yang saya tidak mau. Ibu ketika sekarang itu sudah mulai belajar dalam masalah-masalah fikih, itu kan masalah fikih ya, masalah perbedaan pendapat di tata cara ibadah, itu diluaskan hatinya. Jadi selama memang yang kita ambil ini ada dalilnya, ada rujukannya dari Quran dan Sunnah, ya sudah, kita toleransi akan hal itu. Selama yang berbeda bukan di masalah pokok, bukan di masalah akidah, bukan di masalah tauhid. Kalau sudah masalah tauhid kita berbeda, nah ini kita nggak bisa toleransi. Ada masjid mungkin yang ketika sholat harus sujudnya di atas batu, sehingga di pojok-pojok itu dikasih batu yang katanya batunya dari Karbala atau namanya adalah turban. Jadi tidak sah ketika sholat itu tidak ada tidak menempelkan dahi ke tanah, karena kan kita nih pakainya kan karpet gitu ya. Jadi mereka menganggap bahwa kalau di karpet tidak sah, jadi harus benar-benar ke tanah. Makanya di pojokan-pojokan masjid khusus mereka itu dikasih batu khusus gitu. Nah ini sudah dalam masalah akidah, kita nggak bisa menerima perbedaan itu gitu ya. Cuma kalau misalkan kapan Ramadan, kapan Lebaran, ya itu masalah fikih saja. Sholat ketika i'tidal, yang satu tangannya sedekap, yang satu tangannya lurus, nah ini masalah fikih saja ya. Ketika kemudian kita atahiyat, ada tangannya yang digerak-gerakin begini, ada tangannya yang diem aja, ini masalah fikih. Masalah fikih sudah berbeda gitu ya. Nah itu tidak perlu dipermasalahkan ya. Maka ibu-ibu itu mungkin untuk nanti di tanggal 1 Dzulhijjah yang bisa jadi antara hari Ahad atau hari Senin, maka yang perlu ibu persiapkan bukan persiapan dari segi perbedaannya, persiapkan amal terbaik. Ya, kalau mampu bukan cuma puasa di hari Arafah saja atau tanggal 9 saja, tapi karena amalan di hari-hari ini, terutama di 10 hari awal itu punya pahala yang luar biasa, ibu sudah mulai bikin planning. Aku mau mengoptimalkan amal di mana ya? Dan dari semua amal yang paling dicintai oleh Allah adalah puasa. Maka kalau ibu mampu bisa untuk puasa 9 hari full, puasa 9 hari full. Kalau misalkan tidak mampu 9 hari, ya sudah boleh diperbanyak. Misalkan nih mulai dari hari Senin, nanti hari Senin niatnya puasa Senin sekaligus puasa awal Dzulhijjah, sekaligus puasa Daud, tidak masalah. Ya boleh untuk menggabungkan antara niat amal sunnah dengan amal sunnah yang lain, selama memang sunnah dengan sunnah. Atau misalkan ibu biasa puasa Ayyamul Bid. Nah Ayyamul Bid itu kan jatuh di tanggal 13, 14, 15. Tapi karena tanggal 13 adalah hari tasyrik, di mana diharamkan berpuasa, maka ulama sampaikan boleh untuk mengganti Ayyamul Bid tidak di hari atau di tanggal 13, 14, 15. Yang penting puasanya 3 hari dalam 1 bulan. Apakah harus berurutan? Kalau mampu. Kalau tidak mampu, boleh untuk tidak berurutan. Niatnya apa? Ya niatnya puasa Ayyamul Bid. Meskipun mungkin jatuhnya kita tadi dari di tanggal 1, 2, 3 Ayyamul Bid sekaligus awal Dzulhijjah, sekaligus puasa Senin, sekaligus Daud, tidak masalah, boleh ibu.
Nah, jadi yang dioptimalkan kalau mampu puasa di 9 hari, nggak mampu diperbanyak. Tapi jangan dikhususkan di tanggal 8 yang disebut puasa tarwiyah. Karena hadis untuk puasa tarwiyah itu palsu derajatnya. Nanti kalau misalkan ibu mendapati hadis barang siapa yang berpuasa di hari tarwiyah maka pahalanya seperti puasa sepanjang masa, maka ini nggak boleh untuk kita amalkan karena hadis yang lemah saja dijadikan sebagai sandaran dalil nggak boleh. Buat motivasi boleh, tapi untuk sandaran kita melakukan amal nggak boleh, apalagi derajatnya palsu. Sehingga jangan dikhususkan puasa tarwiyah. Tapi kalau puasanya awal Dzulhijjah boleh. Nah ya, sama-sama tanggal 8-nya puasa. Cuman yang satu niatnya tarwiyah justru malah tidak sesuai tuntunan, tapi yang puasa awal Dzulhijjah justru dapat pahala yang luar biasa. Ya. Nah, puncaknya kalau misalkan memang tidak mampu dari tanggal 1 sampai 8, ya sudah, usahakan banget tanggal 9-nya jangan ditinggalkan. Wes itu puncaknya gitu ya. Apa sih yang dimaksud dengan tarwiyah itu sebenarnya? Tarwiyah itu artinya adalah perenungan. Ya. Jadi hari ini mungkin materi tazkiyatun nafasnya saya akan bahas sisi pensucian jiwa, tapi saya kaitkan dulu dengan kurban karena berkenaan dengan Idul Kurban. Kenapa keluarga yang disebut sebagai keluarga paling ideal? Kenapa kok disebut keluarga paling ideal? Nabi Ibrahim ini karena beliau adalah seorang nabi, kemudian punya istri 2, solihah semuanya, punya anak 2, nabi semua, dan generasinya menjadi generasi para nabi. Tapi untuk bisa jadi keluarga ideal itu bukan tiba-tiba, bukan ujuk-ujuk, bukan enak yo keluargane bojone apa ya, suaminya soleh, istrinya soleha, anaknya soleh. Nah, untuk bisa menjadi keluarga seperti itu tentu ujiannya juga besar. Jadi yang harus kita pelajari hari ini gimana ya untuk mendapatkan keberkahan, untuk mendapatkan sebuah pembelajaran kesabaran, keikhlasan. Itu Allah ngajarinnya tuh benar-benar yang sampai hari ini kita nanti akan belajar dan mikir bisa nggak ya kita sampai seperti itu gitu ya. Maka bukan berarti keluarga ideal keluarga yang tanpa ujian, bukan, tapi justru ujian akan jauh lebih berat ya. Maka Nabi Ibrahim itu memulai perjalanan panjangnya. Jadi selama hidup itu beliau berada atau melewati 3 negara. Jadi Nabi Ibrahim itu aslinya bukan orang Arab, Bu, tapi orang Irak. Irak ya, Irak kuno. Beliau berasal dari sebuah kota namanya adalah Babilonia. Nah, ini Irak kuno. Dan ujian beliau adalah justru dari keluarga terdekat, yaitu ayahnya, Azar namanya ya. Jadi biasanya memang setiap dari diri kita itu punya ujian masing-masing, dan ujian paling berat untuk kita itu ujian keluarga. Pengennya punya keluarga ideal, tapi gimana kita mau buat kalau hari ini Allah tidak mengajarkan kita kekuatan lewat orang-orang bermasalah yang ada dalam kehidupan kita. Kita seringkali minta sama Allah, ya Allah berikanlah aku kesabaran. Makanya Allah itu kalau mau ngasih kita sabar, dikasih ujian yang bertubi-tubi. Tujuannya biar apa? Ya biar sabar. Kan nggak mungkin Allah mau ngasih kita sabar, tiba-tiba sabar satu buntel, tak kayak sabar, kan nggak bisa. Sabar pun harus berproses gitu loh ya. Jadi kadang hari ini kita menjalani takdir yang Allah kasih, minta sama Allah, kenapa ngerasa kadang ya Allah, kenapa kok aku tidak mendapatkan apa yang aku inginkan? Maka Allah sebenarnya bilang sama kita, Allah, aku memang tidak memberi apa yang kamu inginkan, tapi aku selalu ngasih apa yang kamu butuhkan. Jadi kita itu akan selalu mendapatkan sesuai dengan porsi kebutuhan kita, bukan porsi keinginan kita.
Karena kalau porsinya adalah porsi keinginan, keinginan kita banyak banget Bu. Padahal Allah ngerti kamu nggak butuh itu. Lihatlah dari segi makanan. Berapa orang yang pengen, aduh kok pagi-pagi pengen ngemplok apa gitu ya, pengen teh anget, pengen ini, kan pengen aja. Kata Allah, Bu, jenengan gur pengen, jane yo ora butuh. Udah tahu sakit diabetes, gula, pengennya teh anget, ya akan bermasalah. Halal iya, tapi toyib tidak, karena tidak baik untuk kesehatan. Makanya kadang Allah cegah kita dari kita mendapatkan banyak hal yang kita pengen, karena Allah ngerti kalau semua yang kita pengen Allah kasih belum tentu baik buat kita. Bahkan bisa jadi itu akan merusak diri kita, gitu ya. Nah, jadi Nabi Ibrahim pertama bukan musuh sih, ujian terbesar beliau justru ada di ayah atau Azar, karena di satu negeri tersebut semuanya menyembah patung, bahkan bapaknya itu pentolan pembuat patung. Jadi kan gimana beliau berdakwah, ngajak orang untuk meninggalkan kesyirikan, beribadah ke Allah, bapaknya dewe pentolane musuh, kan begitu ya. Pasti kan orang akan mencemooh, alah kamu dakwah kayak gitu, bapakmu loh. Nah, kan begitu ya. Makanya ujian besar itu ya keluarga kita sebenarnya. Maka ketika kita tahu peristiwa bagaimana saat Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala itu, kemudian kapaknya dikalungin di berhala yang paling besar, kemudian kaumnya di situ bertanya, siapa yang melakukan ini? Maka Nabi Ibrahim mengatakan, fa'ala kabiruhum hada. Yang melakukan ini tuh loh, patung yang paling besar, kata Nabi Ibrahim. Kaumnya bilang, ya tidak mungkin lah patung itu yang menghancurkan patung-patung yang lain. Lalu dia cuma terbuat dari batu kok, tidak bisa jalan, tidak bisa ngomong, masa jadi yang menghancurkan? Nah, akhirnya disitulah Nabi Ibrahim bilang, nah kalau kalian tahu dia cuma sebuah batu, lah kenapa kalian sembah? Lah mau ngomong gak iso, apalagi memberikan kalian hal-hal yang kalian inginkan, kalian butuhkan, kan gak bisa. Maka Raja Namrud yang saat itu marah besar, akhirnya dia mengumumkan dan menumbuhkan rasa benci terhadap kaumnya itu dengan masing-masing harus mengumpulkan kayu bakar untuk mengeksekusi pembakaran Ibrahim. Jadi satu negara itu Bu, semuanya ditanamkan rasa kebencian terhadap Ibrahim. Dan sudah akan digelar hari eksekusi pembakarannya itu dilakukan di pusat alun-alun kota. Jadi kalau Indonesia pusat orang kumpul itu di Monas, jadi emang benar-benar semua orang akan dikumpulkan di pusat itu. Dan setiap orang harus nyumbang kayu bakar. Maka sampai ada seorang nenek yang tinggal di dalam hutan, dia sudah buta, lumpuh pula. Dia bilang, aku mendengar sebentar lagi akan ada eksekusi pembakarannya Ibrahim. Kemudian cucunya bilang, iya Nek, apakah engkau bersedih akan hal itu dan ingin untuk menolong Ibrahim? Si nenek ini bilang, seandainya saja aku bisa melihat dan aku bisa berjalan, aku pasti akan datang untuk menyumbangkan kayu bakar guna membesarkan apinya Ibrahim. Artinya sampai yang tinggal di pelosok saja, itu sampai mikir piye carane, aku yo pengen untuk ngebantu ngebakar. Saking tidak ada satupun yang beriman di negeri tersebut, kecuali satu, Sarah, istrinya. Maka pada saat hari H, eksekusi pembakaran itu, saking kayu bakarnya itu tinggi banget, setinggi bukit. Nabi Ibrahim itu mau dibakar, dikerek Bu, pakai manjanik, pakai ketapel. Dan sebelum beliau dibakar, ditelanjangi terlebih dahulu. Jadi sudah akan dibakar, disaksikan oleh semua rakyat, kemudian ditelanjangi, dipermalukan. Jadi beliau diikat, kemudian ditarik gitu ya, karena di sini kayunya itu kan setinggi bukit, jadi beliau di atas itu. Makanya Bu, ini nanti dalam kitab At-Tazkirah disebutkan, kita ini kan nanti saat menuju ke padang mahsyar, yang kita menunggu proses hisab, kita kan dalam 3 kondisi yang sama. Hufatan, tidak beralas kaki, auratan, telanjang, gurlan, tidak dikhitan. Jadi kita semua kan nanti telanjang semua. Tapi di padang mahsyar
itu kita akan diberi baju, kita akan diberi pakaian. Nah, yang pertama kali dikasih pakaian bukan Rasulullah, tapi Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa? Untuk menggantikan rasa malu beliau saat dipermalukan dulu, gitu ya. Maka Nabi Ibrahim saat kemudian sudah akan dibakar, itu api sudah mulai dinyalakan dari bawah, kan sudah mulai keluar asapnya. Kata Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya disebutkan, saking asapnya itu membumbung tinggi, itu kalau ada burung yang lewat di atasnya mati karena asapnya. Padahal asapnya tok, apalagi apinya, saking besarnya. Ya, maka disinilah Allah itu sebenarnya pengen muji beliau, dan ini juga kita jadikan sebagai pembelajaran kita. Saat kemudian kita minta pertolongan sama Allah dan Allah akan menolong kita, seringkali pertolongan Allah itu datangnya saat terdesak, saat benar-benar bahasa saya adalah injury time. Jadi benar-benar saat kamu merasa bahwa ini kalau bukan Allah yang nolong, gak akan bisa aku selamat. Ini aku udah coba cari solusi kemana-mana, tapi mentok, buntu semua jalan. Ya Allah, ini benar-benar aku bergantung mutlak kepada Engkau. Baru saat kita menjadikan Allah sebagai satu-satunya harapan untuk kita mohon pertolongan, disitulah Allah baru menurunkan pertolongannya. Jadi kalau hari ini Allah ngasih kita ujian, kita masih cari opsi. Misalkan ya, kita ditagih utang, yang utang itu benar-benar harus bulan ini. Kita sudah coba cari pinjaman ke sana, jual ini, segala macam lah kita cari. Mentok nggak ada yang bisa bantuin kita. Disitulah kita gini, ya Allah, ini aku sudah berusaha, tapi kalau bukan Engkau yang nolong, sudah aku nggak bisa apa-apa. Dari situ baru Allah kasih solusi dari arah yang tidak disangka-sangka. Tapi kalau kita masih merasa punya opsi, bisa lah nanti aku jaluk tulung karo iki, nanti aku bisa cari jalan ini, ya sudah, terkadang pertolongan Allah belum datang. Maka saat Nabi Ibrahim benar-benar pasrah mutlak sama Allah, itu bukan terus yang kayak kita nonton film, pasti nanti pemeran utamanya juga bakalan ditolong. Nggak mungkin lah pemeran utama mati, misalkan gitu ya. Paling nanti kalau misalkan mau dinyalain apinya terus melempem koreknya, film itu nggak kasih bocoran sama Ibrahim dengan mengatakan, sudah kau Ibrahim, kamu kan nabi, nggak mungkin lah engkau mati di tangan musuh. Westo percaya engkau tak tulung, enggak, Allah nggak kasih tahu Ibrahim. Maka saat sudah dieksekusi pembakaran itu, zikir apa yang selalu beliau ucapkan? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ya, terus beliau zikir itu. Maka ibu kalau dalam keadaan benar-benar terdesak, merasa ya Allah, ini lewat jalan apa, aku harus cari solusi, nggak ada daya kekuatan apapun, amalkan coba zikir ini. Terus dibaca ya, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Maka saat betul-betul beliau berpasrah kepada Allah. Nah, nanti di situ ada kisah dua hewan ya, di mana satu hewan cicak ini juga nanti menjadi hewan yang sunnah untuk kita bunuh. Jadi si cicak itu dia datang justru nyepul, meniup-niup, kenapa? Untuk membesarkan apinya Ibrahim. Makanya cicak itu bu, kalau ibu pukul dengan sekali pukulan terus cicaknya mati, pahalanya besar di situ. Itu hadis Rasulullah. 2 kali pukul baru mati, pahalanya berkurang. 3 kali pukul baru mati, berkurang lagi. Ya, makanya Aisyah itu bu sampai punya tongkat pemukul khusus buat pukul cicak. Anggrek cicak, ya itu cicak, gitu ya, bismillah gitu ya, pukul mati. Nah itu pahala luar biasa itu. Termasuk juga bu, cicak itu hewan yang merusak sarang laba-labanya Nabi Muhammad dan Abu Bakar ketika berhijrah ke Madinah, bersembunyi di Gua Thur, itu yang merusak juga cicak. Dan cicak itu juga bala tentaranya para dukun. Jadi kalau misalkan di rumah ibu cicak banyak banget yang benar-benar apa ya, kayak nggak logis lah, kok ada cicak sebanyak ini, berarti rumah ibu bisa jadi disihir orang.
Kalau sudah begitu rukyah saja. Nah nanti insya Allah cicaknya juga pergi. Jadi dia menjadi apa ya, pertanda gitu ya. Oh berarti ya ada yang ngirim sihir gitu. Makanya cicak hewan yang sunnah untuk dibunuh. Termasuk tadi ya pada saat peristiwa Nabi Ibrahim dia yang meniup-niupkan. Tapi ada satu hewan Bu, semut. Maka sebuah quotes ya, jadilah semut Ibrahim. Kenapa sih semut itu? Semut kan badannya kecil. Sedangkan apinya Nabi Ibrahim kan gede banget. Yang dia lakukan itu ngangsu banyu Bu, ngambili air. Kebayang nggak? Badannya semut yang sekecil itu bawa air. Diketawain sama cicak, "Hei semut, kamu ngapain bawa air?" Dia bilang, "Aku mau memadamkan apinya Ibrahim." Yuk ketawa, wah, lu badanmu lo sekecil itu bawa air, apinya Ibrahim tuh gede kayak begini. Ya nggak mungkin lah, kamu kok bisa memadamkan apinya Ibrahim? Maka lihat apa jawaban semut. Demi Allah, walaupun yang aku lakukan tidak akan bisa memadamkan apinya Ibrahim, tapi paling tidak ketika nanti aku ditanya sama Allah, aku bisa menjawab di pihak mana aku berada. Nah ini sebuah tamparan keras buat kita. Kadang kita merasa ketika melihat sebuah kemungkaran, kita ini orang kecil, kita nggak bisa apa-apa, lakuin aja Bu, meskipun yang kita lakukan itu remeh dan nggak akan bisa merubah itu. Tapi yang Allah lihat itu bukan hasilnya, tapi bagaimana usaha yang kamu lakukan untuk bisa mencegah kemungkaran itu. Kalaupun ternyata Allah memenangkan sebuah kebenaran, itu sebenarnya bukan hasil usahamu. Ya Allah yang mengizinkan itu. Tapi paling tidak ketika pun nanti kita kalah, kita punya jawaban gitu loh. Ya Allah, aku tuh nggak diem aja. Makanya kan Rasulullah sabdakan, "Idza ra'aitumul munkar falyughayyirhu biyadihi." Kalau kalian melihat kemungkaran, coba rubah dengan tangan, kekuasaan. Kamu punya power. Misalkan sekarang kita nggak bisa merubah Indonesia. Ya wis isone dadi opo? Ketua RT. Yus apa ketua RT? Tapi kan dari ketua RT kita bisa bikin masyarakat ya. Oh yang tadinya mungkin kumpul RT sekedar nyanyi-nyanyi, sekarang diisi pengajian. Misalkan ya acara-acara apa yang biasanya dangdutan, ayo lomba pildacil, lomba apa. Jadi dari skala kecil dulu. Itu kalau punya sultan, punya kekuasaan gitu ya, punya power ya dengan tangan. Tapi kalau kita tidak punya cukup kekuasaan, ya sudah, fabilisanihi, dengan lisan. Hari ini lisan mungkin bisa digantikan dengan kita nulis di sosmed, kita bicara misalkan ya di media sosial gitu. Mungkin itu bisa menggantikan. Kalau nggak bisa juga dengan lisan, ya sudah, fabiqalbihi, dengan hati, doain. Wadzalika ada'aful iman, tapi itu iman yang paling lemah. Jadi kita melihat ada orang jahat, orang buruk melakukan kemaksiatan, itu sekedar doa, ya Allah, muga-muga etok hidayah. Itu aja disebut imannya lemah. Apalagi ibu nggak ngapa-ngapain gitu loh maksudnya. Tidak berusaha mencegah dengan kekuasaan, nggak ngomong dengan lisan, dongak ke yo orang, dipertanyakan imannya kemana kalau kayak begitu ya. Maka sebagaimana tadi ya semutnya Ibrahim, walaupun yang kita lakukan tidak merubah apapun, tapi paling tidak Allah ngerti nih, kita pengennya ya berada di jalan Allah meskipun sesuatu yang kita lakukan ini kecil. Nah, barulah Bu, pada saat kemudian Nabi Ibrahim benar-benar pasrah. Itu bukan koreknya melempem, akhirnya apinya nggak nyala. Apinya sudah dinyalakan. Maka saat kemudian api mulai membesar, beliau pasrah, benar-benar ini nggak ada yang bisa nolong kecuali Engkau ya Allah. Karena satu negara itu musuh beliau semua. Ada satu tok Sarah istrinya, tapi kan Sarah juga tidak bisa berbuat apapun. Maka barulah saat beliau berpasrah total kepada Allah, Allah baru bilang sama api, ya nar kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Jadilah kamu api yang dingin dan menyelamatkan bagi Ibrahim. Allah nggak katakan bardan, dingin tok, karena kalau apinya cuma sekedar dingin, lalu itu apinya gede banget. Dan Nabi Ibrahim tuh ditelanjangi. Ya kalau apinya besar, jadi dingin semuanya, ya beliau juga kedinginan. Bisa jadi kedinginan juga nggak selamat, kan begitu. Tapi Allah katakan wasalaman, dingin dan menyelamatkan lo ya, jangan dingin tok.
Maka sampai kemudian Allah itu ancam api, dalam tafsir ya disebutkan, Allah bilang sama api, heh api, kalau kamu nggak bisa jadi api yang dingin dan menyelamatkan bagi Ibrahim, tak kembalikan kamu ke induk apimu yang ada di neraka jahanam, tak balik ke neng mbokmu kowe. Kalau nggak bisa dingin dan menyelamatkan. Ternyata Bu, api yang panas aja, begitu sama Allah diancam mau dibalikin ke simboknya, dia ketakutan. Sampai disebutkan api itu di seluruh dunia selama 1 minggu nggak ada yang nyala. Saking jek keweden, masih ketakutan. Oh, aku dibalik ke mbokku piye gitu. Nah, barulah setelah itu beliau berhijrah. Nah, ini sunnahnya juga ya Bu. Ketika kita berada di tempat yang toksik, di tempat yang kemungkaran, di tempat yang misalkan ibu bekerja di ranah yang di situ riba, di ranah yang di situ pekerjaannya haram, tinggalkan saja, hijrah saja. Kalau kita sudah berhijrah dan melakukan karena Allah, Allah janji, Allah ganti dengan yang lebih baik. Maka karena memang di negeri tersebut tidak ada yang bisa untuk diajak beliau untuk beribadah kepada Allah, yang beliau lakukan setelah mencoba, beliau bukan meninggalkan karena putus asa, karena sudah berusaha nih, akhirnya beliau berhijrah menuju ke Palestina. Nah, ke Palestina ini melewati Mesir. Jadi bersama dengan Saroh gitu ya. Nah, di Mesir ini terkenal ada seorang raja namanya Mukaukis. Raja ini gila wanita cantik, dan Saroh ini wanita yang paling cantik di dunia itu Saroh. Maka Ibrahim ini khawatir kalau kemudian mereka ke situ ngaku suami istri terjadi hal yang buruk sama mereka berdua. Makanya Ibrahim bilang, nanti kalau kita ditanya sama raja, jangan ngaku suami istri ya, ngaku aja kita saudaraan, biar tidak terjadi hal-hal yang buruk. Kemudian Sarah ini bilang, kalau misalkan kita ngaku saudaraan berarti kita bohong dong. Kemudian Ibrahim bilang, loh kita tidak bohong, kita kan memang bersaudara di dalam Islam gitu ya. Akhirnya benar, ketika sampai di Mesir, si raja tertarik dengan kecantikan Sarah, ingin melecehkan. Tangannya sudah mulai akan menyentuh Sarah. Maka Sarah seorang wanita yang solihah, beliau menjaga kesuciannya, akhirnya berdoa sama Allah, ya Allah, haramkan dia untuk menyentuh aku. Akhirnya tangannya raja yang tadinya mau nyentuh kaku yang sebelah kanan. Kata rajanya, loh kenapa kok tanganku tidak bisa digerakkan? Doakan kembali aku pada Tuhanmu supaya aku kembali seperti sedia kala dan aku tidak akan mengganggumu lagi. Akhirnya didoakan sama Sarah, kemudian tangannya bisa untuk gerak lagi. Ternyata dia coba lagi yang kedua untuk menyentuh lagi, didoain lagi sama Sarah, dua-duanya akhirnya kaku. Minta disembuhkan lagi dengan janji tidak akan mengulangi. Akhirnya didoakan lagi sama Sarah, ternyata diulangi lagi. Yang ketiga kalinya mau dilecehkan lagi, disitulah Sarah berdoa lagi, semua tubuhnya kaku kecuali mulut. Jadi jegek gitu, terus nggak bisa digerakkan. Nah, disinilah raja mengatakan, doakan aku kepada Tuhanmu, dan kali ini aku benar-benar janji semua yang ada di sini jadi saksiku, dari pengawal, dari pasukan gitu ya, bahwa aku tidak akan menyentuhmu setelah ini. Akhirnya didoakan lagi, kemudian dia bisa sembuh seperti semula, dan raja bilang sama pasukannya, kalian ini membawa ke hadapanku bukan manusia, ini setan ini. Lah kok bisa omongannya langsung manjur? Udah usir mereka dari sini karena khawatir akan menimpakan keburukan terhadap rakyat mereka. Nah, tapi si raja ini juga takut kalau sekedar diusir saja, di luar sana mendoakan keburukan untuk mereka, akhirnya sama raja diberikan hadiah yang banyak, mulai dari peternakan, harta benda, termasuk dikasih anaknya raja yang paling cantik. Jadi raja kan punya selir banyak nih. Nah, ada anaknya yang paling cantik, paling nurut, paling taat, paling baik, yaitu Hajar. Jadi Hajar ini diberikan untuk jadi pelayan buat mereka berdua. Lah, kamu jadi pelayannya aja lah, melakukan apapun yang mereka suruh. Yo, ben apa ya, ibaratnya jangan sampai nih nanti masih sakit hati terus doain keburukan. Akhirnya berjalanlah mereka menuju ke Palestina ya. Hajar, Ibrahim dan juga Sarah. Nabi Ibrahim alaihissalam saat itu usianya sudah 90 tahun. Dan seorang laki-laki tentu pengen punya keturunan,
Apalagi beliau Nabi pengennya juga punya anak laki yang nanti bisa untuk meneruskan estafet dakwahnya. Tapi ternyata Sarah ini istrinya mandul, maka adat istiadat orang Arab, kalau istrinya mandul, maka nikahi budaknya. Biar apa? Kalau istri kedua berasal dari budak, maka istri pertama tetap punya kendali penuh sama si istri kedua. Kue budak lo ya, gitu ya. Ingat, aku sudah menaikkan kastamu menjadi istri kedua suamiku. Sekarang ya kamu harus mau urut begini-begini gitu. Hajar yang saat itu usianya antara 20 sampai 30 tahun. Sarah itu sekitar 80 tahun. Ibrahim sekitar 90 tahun. Akhirnya ketika Hajar dinikahi oleh Ibrahim, ternyata langsung hamil. Dan seorang wanita sebagai istri pertama, orang tercantik lagi di dunia, pastilah sesolehah apapun ada rasa sakit hati, rasa cemburu gitu ya. Maka begitu mendengar Hajar hamil dan akhirnya melahirkan Ismail, Sarah ini secara refleks ngomong, demi Allah akan aku potong tubuh Hajar menjadi 3 bagian. Saking anyelnya. Ternyata orang soleha juga bisa aja bersumpah yang tidak baik gitu ya. Akan aku potong tubuhnya menjadi 3 bagian gitu bilangnya. Nah, karena beliau wanita solihah, tersadar akan apa yang diucapkan, beliau akhirnya bertobat kepada Allah. Maka Allah akhirnya supaya Sarah ini tidak melanggar sumpahnya, dijadikanlah syariat bagi wanita dengan dipotong 3 ya, 2 kanan kiri telinga kita ditindih, jadilah pakai anting-anting, dan 1 khitan. Nah ya, jadi 3 potong tubuh wanita itu yang ada di dalam tubuh kita itu sebenarnya sumpahnya Sarah. Alhamdulillah ya Bu, Ibunda Sarah bersumpahnya cuma kita dipotong 3 bagian. Lanek 100 piecel ya. Nanti yang dibolongi apa lagi nih kita ya? Nah, tapi walaupun begitu, Sarah juga tidak mau ketika nanti beliau melakukan keburukan terhadap Hajar dan Ismail, maka beliau yang minta kepada suaminya untuk menyingkirkan mereka berdua dari hadapannya. Soalnya kalau inget loro hati, kalau inget akhirnya jadi ya kecewa, wajar lah. Ini kan apa ya? Ya namanya perempuan, sesolia apapun tetap punya rasa manusiawinya. Maka sebenarnya ditinggalkan di Mekah itu memang perintah Allah, tapi keinginannya Sarah untuk menyingkirkan mereka berdua, oh ketok, jangan terlihat di hadapanku. Nah ini boleh sebenarnya Bu kita lakukan sebagaimana Rasulullah saat kemudian pamannya Hamzah dibunuh oleh Wahsy dan akhirnya Wahsy masuk Islam. Maka Rasul bilang sama Wahsy, Wahsy, aku memaafkanmu, tapi tolong jangan pernah tampakkan wajahmu di hadapanku, karena kalau aku melihat wajahmu, aku teringat lagi akan kematian pamanku. Jadi ini boleh untuk kita lakukan saat kita mencoba untuk membatasi pergaulan, bukan niatnya untuk memutus silaturahim, tapi jangan sampai memicu terjadinya rasa sakit hati yang akhirnya bikin kita nanti jadi berbuat buruk gitu loh ya. Misalkan ibu punya teman yang suka ribah, anggere ketemu sama dia gosip aja wis malah dosotok. Akhirnya ibu coba untuk menjaga batasan. Pokoknya aku ya udah ketemu sama dia sekedar assalamualaikum, tanya kabar, wis. Tapi kalau untuk duduk bareng, pergi bareng enggak. Karena kalau aku deket lagi sama dia, mesti aku jadi elek. Nah itu boleh Bu untuk membatasi seperti itu, gitu ya. Maka yang dilakukan Ibunda Sarah saat itu minta untuk Hajar dan Ismail ini disingkirkan. Barulah kemudian Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah meninggalkan di sebuah padang yang sangat tandus yang saat itu namanya adalah Bakkah. Jadi bukan Makkah ya, Bakkah awal namanya itu. Maka saat kemudian beliau ditinggalkan di situ tanpa ada bekal, air kehidupan nggak ada, tanaman nggak ada, pemukiman warga nggak ada, satupun orang yang jadi tetangga juga nggak ada. Maka saat kemudian Nabi Ibrahim meninggalkan Hajar dan juga Ismail yang masih bayi merah itu, kemudian Ibrahim meninggalkan itu benar-benar berlalu, nggak mau nengok ke belakang. Saking dia juga sebenarnya nggak tega untuk meninggalkan istri
dan anaknya. Maka Hajar di situ bertanya, kenapa engkau meninggalkan kami di sini? Dan Ibrahim jalan aja, nggak mau berbalik karena takut nggak tega ngelihat istri dan juga anaknya yang masih kecil. Ibu, ini juga ujian ya buat Ibrahim, karena Nabi Ibrahim umurnya sudah 90-an tahun saat itu, pengennya punya anak, dikasih anak laki sisan, sekarang ujiannya suruh ninggalin. Nah ini kan berat. Tapi ya udah, beliau tetap lakukan itu. Maka ketika ditanya, kenapa kau meninggalkan kami di sini? Ibrahim nggak bisa jawab. Jalan aja terus. 2 kali Hajar nanya, kenapa engkau meninggalkan kami di sini? Nggak berbalik juga. Sampai 3 kali beliau juga tetap tidak berbalik badan. Maka dengan kecerdasannya Hajar, beliau akhirnya merubah pertanyaannya, bukan dengan kalimat kenapa. Ini misalkan Bu, ini kalau dalam pembelajaran kita, kalau suami kita lagi banyak masalah di kantor, lagi kerjaan numpuk, kadang budrek nih ya, kita nanya ngopo to Pak, kok meneng wae ket mau misalkan ya. Kalau pertanyaannya kenapa to Pak, itu biasanya suami nggak bisa jawab Bu. Malah tambah mumet ditakoki ngopo to gitu ya. Sebagaimana Ibrahim yang ditanya sama Hajar kenapa, beliau nggak bisa jawab. Tapi ketika Hajar merubah pertanyaannya, karena kenapa itu kan pertanyaan esai, titik-titik, jawabannya adalah karena, nah kan berat, panjang, mikir. Tapi ketika beliau merubah pertanyaannya menjadi pilihan ganda, apakah Allah yang telah memerintahkanmu untuk meninggalkan kami di sini? Nah, kalau pertanyaannya pilihan ganda Bu, apakah? Jawabannya? Nah, cuma 2 kan? Lebih gampang, antara ya atau tidak kan gitu ya. Nah, jadi nanti kalau Ibu bertanya sama suami kok gak dijawab, pertanyaannya ganti Bu. Ya, jadi kok ngopo to Pak? Angel itu ya. Pak, apalagi ada masalah? Kan nanti jawabannya ya, oh ya wis. Makanya Hajar itu ketika bertanya apakah Allah yang memerintahkanmu untuk meninggalkan kami di sini? Jawaban Ibrahim adalah ya, Allah yang telah memerintahkanku untuk meninggalkan kalian di sini. Seorang istri yang solihah. Ketika sudah dijawab iya, nggak banyak lagi, nggak banyak nanya lagi. Kalau kita, ya ngapa kok aku sing dikongkon tinggal neng kene ya, gitu. Kalau kita mungkin gitu, kenapa kok bukan orang lain? Kenapa harus di tempat ini? Kenapa kok nggak di tempat yang di situ banyak orangnya? Kenapa? Kalau kita banyakkan kenapa begitu ya. Tapi Hajar enggak Bu. Begitu kemudian Ibrahim mengatakan iya, maka jawaban yang keluar dari lisan beliau, baiklah. Kalau Allah yang memerintahkanmu untuk melakukan ini, maka aku yakin Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kami. Itu puncak tauhid ketawakalan sama Allah tuh gitu. Kalau sudah Allah ngasih perintah, tugas kita sebenarnya cuma satu, taat aja dulu. Orang kakean takon. Misalkan ya, Allah perintahkan kita untuk menutup aurat pakai jilbab. Orang hari ini, kenapa harus pakai jilbab? Kan panas, kan begini. Kan aku mau jilbabi hati dulu. Ngapain kalau misalkan kepalaku jilbaban tapi hatiku ternyata busuk? Ya mending aku perbaiki hati dulu. Ya, kalau kepala mah gini, itu manusia hari ini begitu. Padahal Allah nggak minta kamu banyak tanya, kamu percaya, yakin no sama Allah, Allah janji nggak akan menyia-nyiakan kamu. Itu dipegang. Maka saat kemudian Hajar ditinggalkan dan Ismail sudah mulai kehausan gitu ya, nangis, asinya Hajar juga kosong. Maka beliau lari ke Sofa Marwah 7 kali gitu ya. Ternyata dari proses larinya ke sana kemari mencari air, justru Zam-Zam itu keluar dari jejakan kakinya Ismail. Artinya apa Bu? Kadang ketika Allah memberikan kita ujian, kita tuh sibuk cari pintu solusi dari sana gitu. Ternyata jalan keluarnya cedak gitu ya. Kita sibuk mencari yang jauh, ternyata justru solusinya ada di dekat kita. Tapi Allah memang kepengen kamu usaha dulu. Jadi Allah tuh bisa aja Bu menurunkan Zam-Zam tanpa ada usaha. Bisa, celing Zam-Zam buat Ismail dan Hajar bisa. Tapi Allah nggak mau. Allah kepengen kalau nanti kamu mendapatkan sesuatu, itu memang ada usaha yang kamu lakukan.
Walaupun sebenarnya usaha yang kamu lakukan sama hasil yang Allah kasih itu janjinya nggak nyambung. Sebenarnya kalaupun Allah memberikan kamu solusi, itu bukan karena hasil usahamu, tapi emang Allah yang berkenan bantu kamu. Jadi kamu jangan bergantung sama aku wes usaha, bukan. Gantungnya tetap sama Allah. Usaha itu formalitas aja. Kalau kamu nggak usaha, gimana Allah mau nolong kamu gitu loh. Maka kita belajar juga dari Ibunda Maryam alaihassalam. Maryam itu di saat kondisi akan melahirkan, beliau sudah dalam keadaan susah payah, bersandar di pohon kurma. Allah bilang sama Maryam, wahuzi ilaiki bijid'in nakhlah tusakit alaiki rutaban janiyah. Goyangin itu pohon kurma, biar nanti kurmanya jatuh, bisa kamu makan. Logika manusia, pohon kurma itu kokoh banget kayak pohon kelapa. Ada nggak orang yang mau jatuhin kelapa, goyangin pohonnya? Nggak ada. Ibu manggil 10 orang kuat, ayo kita gogokkan nih pohon kelapa, geng kelapone tiba. Nggak ada bu, nggak bisa. Orang mau kelapa ya harus manjat. Sekarang kurma, gimana caranya bisa jatuh? Sedangkan yang menggoyangkan adalah wanita yang dalam keadaan payah karena akan melahirkan. Logikanya nggak bisa. Tapi Allah sebenarnya cuma nyuruh kamu usaha aja dulu. Kalaupun Allah tolong, itu Allah memang yang berkenan buat tolong kamu. Tapi kalau kamu nggak berusaha, gimana akan datang pertolongan? Berarti dari sini kita belajar bahwa yang namanya tawakal harus disertai dengan usaha. Tawakal itu bukan cuma pasrah. Yo wis lah, nek pancen takdirku ngene yo aku yo derek karo Gusti Allah. Lah piye meneh? Ah itu namanya ibu tawakul. Kenapa tawakul? Ya itu juga bahasa Arab ya. Jadi tawakul itu pasrah sama Allah, tapi pasrah bongkoan. Nggak ada usaha, nggak mau nyoba. Wes lah piye lah engko takdire piye yo saku nderek wae. Seperti air yang mengalir, terserah kemana mau membawaku. Nggak gitu konsep tawakal. Tawakal itu pasrah mutlak sama Allah, tapi setelah usaha yang maksimal. Makanya Allah katakan kalau sudah kita berusaha, jangan lupa di akhir itu harus selalu menanamkan dalam jiwa kita wa ila rabbika farghab. Hanya kepada Rabbmu kamu berharap. Jangan menggantungkan pada usaha. Usaha itu memang kita ikhtiarkan mencari solusi. Tapi jangan terus aku wes ngene. Sandarannya ke Allah, Bu. Kalau kita menjadikan sandaran pada manusia, aku jaluk tolong karo iki, kabeh ra nek sing nulungi. Kenapa kita hari ini kecewa? Kenapa hari ini kita sakit hati? Karena bersandar kita pada manusia. Dan manusia itu potensinya selalu mengecewakan. Tapi kalau kita menjadikan Allah sebagai satu-satunya sandaran buat kita, berharapnya ke Allah, Allah janji gak akan pernah ngecewain kita. Janji. Ya, makanya harus wa ila rabbika farghab tadi. Berharapnya sama Allah. Maka dari sini ya kita belajar dari Ibunda Hajar. Yang Allah abadikan itu bukan zam-zamnya Bu, tapi proses perjalanan mencari airnya itu yang akhirnya jadi sa'i antara Safa Marwah 7 kali. Bukan zam-zamnya. Dan ketika kemudian Allah perintahkan kepada Jibril, Jibril itu kan malaikat yang punya 600 sayap. Satu sayapnya Jibril itu kalau dibentangkan nutup antara timur ke barat. Dan Allah bilang sama Jibril, hentakkan sayapmu supaya air itu keluar. Jadi Jibril cuma gitu tak Bu, dari kakinya Ismail itu. Maka ketika Hajar dari kejauhan tuh melihat ada air yang keluar dari kaki anaknya, dia langsung turun, kemudian melihat dan mengatakan zam-zam, zam-zam, zam-zam. Zam-zam itu artinya keluar tapi ngumpul. Maka beliau dengan tangannya, dengan tanah, dengan batu itu nampung, biar air ini nggak ngalir. Karena kalau airnya ngalir takutnya kehabisan. Padahal beliau butuh air
menyebutkan itu sambil mengatakan zam, ayo ngumpul. Maka Rasulullah kemudian katakan, seandainya saat itu Ibunda Hajar tidak membendung air Zam-Zam dengan tangannya, niscaya Zam-Zam akan mengalir menjadi sungai. Tapi karena dibendung, akhirnya Zam-Zam ini jadi mata air. Dari sini kita belajar bahwa takdir Allah itu, kalau ada intervensi dari manusia, dia akan berubah. Kalau Hajar tidak melakukan intervensi, tidak berusaha untuk membendung, jadi sungai, itu pengennya Allah. Sama sebenarnya Allah sudah menakdirkan sesuatu nih untuk kita. Tapi kan kita berusaha kadang untuk merubah takdir Allah itu dengan ikhtiar, dengan doa. Makanya disebutkan, apakah doa bisa merubah takdir? Iya, doa bisa merubah takdir. Maka sesuatu yang sebenarnya sudah Allah tetapkan, tapi ketika ada manusia yang berusaha untuk merubah dari apa yang sudah Allah tetapkan, maka dia bisa berubah. Paham ya Bu maksudnya ya? Nah, maka ini kita belajar dulu tentang tawakal dari Ibunda Hajar. Dan Nabi Ibrahim itu ternyata Bu, selama hidup ketemu sama Ismail itu cuma 3 kali tok. Seumur hidup tuh 3 kali. Tapi kan kita lihat yang cuma ketemu 3 kali aja bisa ngedidik istri dan anak sampai jadi sebuah simbol peradaban gitu loh. Berarti kan di sini nyambung semua. Bagaimana pola kesolihan suami yang mendidik istri akhirnya jadi istri solihah, yang akhirnya istri solihah ini didik anak meskipun jauh dari suami, tapi tetap bisa menanamkan konsep tauhid yang luar biasa meskipun tanpa ada sosok ayah di sampingnya. Maka perjalanan Ibrahim ketemu sama Ismail 3 kali ini, pertama pada saat bayi lahir cengar tadi ditinggalin. Kemudian Ibrahim kembali bersama hidup dengan Sarah. Balik lagi Bu, itu di peristiwa penyembelihan. Kalau di dalam ayat hanya disebut falamma balagha ma'ahu sa'ya, ketika di usia yang sudah mulai bisa berusaha. Ini yang ditafsirkan ulama antara kisaran 7 sampai 13 tahun usia Ismail saat itu. Jadi saat setelah 7 tahun berlalu, Ibrahim tiba-tiba datang, terus bilang sama putranya, wahai anakku, ini araka fil manami anni adbahuka. Aku melihatmu di mimpi, kalau aku itu nyembelih kamu. Coba, ibu bayangin kalau kita jadi Ismail, udahnya lahir ceprot, ditinggalin berdua sama ibu, gak dikei opo-opo, ora dipilihi. Sekarang begitu umur 7 tahun datang, lele, piye yo, bapak ki ngimpi beleh kowe. Kita mungkin kalau jadi Ismail saat itu Bu, akan mengatakan, Pak, datang ke sini, tiba-tiba mau beleh, rasa bali sisan, kalau kita begitu. Iya nggak Bu? Oh iya, ibaratnya kayak aku sama ibu, itu sudah cukup hidup berdua. Sekarang bapak datang, mau nyembelih aku, nggak usah pulang Pak. Mendingan gak usah kesini sekalian, kan begitu. Tapi lihat bagaimana pola pendidikan seorang istri yang solihah sampai bisa menanamkan tauhid anak yang luar biasa. Jawaban Ismail saat itu apa Bu? Ini anak 7 tahun loh. Tapi beliau katakan, ya abati fa'al ma tu'mar. Kalimatnya menggunakan ya abati, bukan ya abi. Karena kalimat abati itu digunakan untuk seorang ayah yang sangat tersayang, ayah tercinta. Arpo dibeleh Bu, masih bilang wahai ayahku tersayang. If'al ma tu'mar, lakukan apa yang diperintahkan. Tidak berhenti di situ, satajiduni insyaallah minas sabirin. Insyaallah kau dapati aku sebagai orang-orang yang bersabar. Anak 7 tahun di mana yang mau dibeleh ngomong kayak begitu Bu? Kalau bukan pola penanaman tauhid yang Masya Allah. Maka beliau ketika di tanggal 8 Dzulhijjah itu merenung, benar-benar memikirkan kira-kira mimpi ini apakah dari setan atau dari Allah. Karena mimpi para nabi dan rasul kan wahyu ya. Tapi kan mimpi yang buruk datang dari setan. Maka di tanggal 8 Dzulhijjah disebut sebagai hari tarwiyah, yang artinya hari perenungan. Jadi beliau benar-benar merenung itu di hari itu.
Nah, di tanggal 9 Dzulhijjahnya disebut Arafah, dari kata Arafah ya'rifu, artinya mengetahui. Jadi di tanggal 9 akhirnya Nabi Ibrahim mengetahui bahwa yang diperintahkan adalah sebuah wahyu. Mimpinya bukan berasal dari setan. Maka tidak ada hari yang paling sibuk bagi setan kecuali hari ini menggoda dari berbagai macam sisi untuk menggagalkan perintah tersebut. Mulai dari Hajar digoda supaya ada rasa takut, keraguan, nggak berhasil. Datang goda Ismail, jangan sampai kamu mau dibelai, masa iya kamu disembelih ya, nggak berhasil. Akhirnya menggoda dari Ibrahim. Maka Ibrahim jangan sampai dia goyah dengan apa yang menjadi bisikan setan. Dia mengambil kerikil dan melempari setan. Oh, jangan ganggu aku. Wes ini perintah Allah, aku tetap taat. Maka proses melempar setan itulah menjadi melempar jumroh. Maka saat hari H pengeksekusian tiba, dan itu letaknya di sebuah batu antara Arafah dengan Mina, yang sampai sekarang batu itu juga masih ada sebagai apa ya, sesuatu yang nanti bisa kita ambil pelajarannya. Ismail saat itu mengatakan kepada ayahnya, wahai ayah, sebelum engkau menyembelih aku punya beberapa permintaan. Yang pertama, asah pisaumu tajam-tajam, supaya aku tidak mengerang kesakitan saat engkau menggorok leherku. Yang kedua, ikat tangan dan kakiku kuat-kuat dan tutup mataku. Aku khawatir ketika engkau menyembelih aku mengerang kesakitan, dan saat engkau melihat mataku ada rasa iba sehingga engkau tidak jadi menyembelih aku. Yang ketiga, sing-singkan lengan bajumu tinggi-tinggi, karena aku tidak mau saat engkau menyembelih aku ada cipratan darah yang masih menempel di pakaianmu. Dan ketika ibu melihat itu, ibuku bersedih, dan aku tidak mau melihat ibuku bersedih. Ini tok permintaannya. Maka di situ diayatkan sampai dikatakan benar-benar ketika mereka sudah aslama, sudah benar-benar berserah diri, pasrah sama Allah. Allah tuh nggak ngasih bocoran, pesto, percaya. Ini tuh nanti tak genti anakmu dadi wedhus. Allah nggak bilang gitu. Masa iya Nabi kok tak suruh beleh anaknya dewe? Aku nih Tuhanmu. Nggak mungkin lah kayak gitu. Allah nggak bilang tuh. Allah juga nggak nge-spill bocorannya nanti bakalan jadi syariat kurban, nanti bakalan jadi tuntunan. Kalau nyembelih hewan itu harus mengasah pisau, harus begini. Allah nggak ngasih tahu. Allah cuma pengen nguji, ngetes kamu. Ismail itu seorang anak yang selama ini kamu impikan, dan begitu besar cintamu sama dia. Sekarang aku tes, kamu lebih cinta sama anakmu apa cinta aku? Nek kamu lebih cinta sama aku, coba mau nggak kamu mengorbankan sesuatu yang sampai dengan detik ini menjadi hal yang paling erat kamu gondeli? Allah minta di situ. Berat loh jadi Ibrahim. Karena sampai usia 100 tahun itu bener-bener ya Allah duwe anak guru siji. Ini nanti tak proyeksikan jadi penerus dakwah. Lah kok sekarang malah Allah minta suruh dibeleh. Wah, itu tekanan batin luar biasa. Tapi Masya Allah, itu bener-bener saat kepalanya Ismail itu sudah di batu, Bu, udah semelek gitu. Karena dua-duanya sudah pasrah. Bahkan Ibrahim itu sudah mengayunkan pisaunya. Sudah sampai di sini. Tinggal udah gini ya. Gitu ya, sudah diangkat nih pisaunya dari set gitu. Di detik itu. Begitu diayunkan, Allah ganti ser dengan seekor kambing kibas yang sangat besar. Tapi
saat kemudian kita memberikan apa yang kita cintai, Allah cuma menguji, yakin gak kamu nek aku minta tak balikin ke kamu itu yang lebih baik daripada yang kamu kasih ke aku. Bisa gak kita punya rasa kayak gitu? Berat, Bu. Makanya sebenarnya hakikat kurban itu bukan sekedar kita setiap tahun transaksi hewan, bagi daging, nyembelih kambing, bukan. Tapi kurban itu sebenarnya simbol bahwa kita mengatakan kepada Allah, ya Allah, aku siap mendahulukanmu di atas segala cinta. Hakikat kurban itu begitu. Maka Allah tuh nggak minta kita nyembelih anak, Bu, tapi Allah minta kita menyembelih segala hal yang melekat dalam kehidupan kita, yang membuat kita akhirnya punya kesombongan, punya rasa cinta dan keterikatan dengan dunia, kita punya sifat bakhil dan pelit, kita ada rasa males untuk ibadah, bahkan sampai detik ini mungkin kita masih punya dosa yang kita pertahankan, dan Allah minta kita menyembelih itu semua. Itu sebenarnya yang Allah minta. Maka kita belajar dari Hajar, dari keluarga ini. Yang pertama, apa pembelajarannya? Tawakal tidak berarti pasif, ya. Hajar bilang bahwa aku yakin Allah tidak menyia-nyiakan aku, tapi keyakinan beliau kepada Allah ya tetap membuat beliau harus berlari menuju Safa dan Marwah cari air sambil nangis pula. Bukan berarti aku yakin Allah akan memberikan solusi terus kue menang wae domblong. Enggak. Hajar yakin, tapi dia juga masih berlari sambil menangis. Inilah hakikat tawakal. Kita diajarkan berdoa ya harus disertai dengan ikhtiar. Makanya ada sebuah kalimat yang mengatakan doa tanpa usaha bohong, usaha tanpa doa sombong. Kita cuma sekedar usaha kok, tapi nggak mau doa, ya sombong kamu jadi manusia. Kamu bisa usaha, tapi kalau Allah nggak mengizinkan, kamu nggak doa, ya Allah nggak akan berikan kamu solusi. Kamu cuma doa, ya Allah berikanlah aku rizki dari area yang tidak disangka-sangka, tapi kok scroll. Gimana mau dikasih rezeki kalau kamu cuma doa atau usahanya nggak ada, kan begitu ya. Nah, ini pembelajaran pertama ya. Jadi tawakal tidak berarti pasif. Yang kedua, ibu solihah bisa mengubah peradaban. Yang diabadikan sama Allah sampai hari kiamat itu langkahnya Hajar. Maka seorang istri yang solihah, seorang ibu yang bertauhid, itu Allah akan jadikan generasinya generasi para nabi. Kalau ya, maksudnya generasi kita adalah menjadi generasi yang solih. Ingat bagaimana di surat Al-Kahfi ketika ada dua anak yatim yang ditolong sama Nabi Musa dan Nabi Khidir. Kemudian Nabi Musa bertanya, kenapa kok kedua anak yatim ini ditolong? Jawaban Nabi Khidir adalah wakana abuhuma solihan, karena kedua orang tuanya dulu orang yang soleh. Padahal orang tua yang soleh itu dalam tafsir disebutkan kakek ketujuh. Berarti kalau hari ini Bu kita soleh-solehah nih sebagai orang tua, Allah janji akan berikan generasi, bukan cuma anak, cucu, cicit, terus sampai 7 generasi itu masih Allah jaga dari kesolihan kedua orang tuanya ya. Kemudian yang ketiga, pendidikan tauhid dimulai dari rumah. Bagaimana kemudian jawaban Nabi Ismail? Dia bilang, beliau mengatakan bahwa satajiduni insyaallah minas sabirin, if'al ma tu'mar, berarti beliau dibesarkan dengan iman dan kepatuhan kepada Allah. Maka kalau kita menjadi orang tua, yang pertama kali harus dididikan ke anak itu bukan calistun, bukan baca tulis berhitung, tapi konsep tauhid. Sebelum ibu belajar fikih, sebelum belajar apapun, ajarkan dulu tentang keimanan kepada Allah ya, tauhid. Kemudian yang keempat, jalan menuju kemuliaan itu penuh pengorbanan. Gak ada Bu orang yang mulia tanpa ujian, itu gak ada ya. Setiap orang yang mulia pasti ada ujiannya masing-masing. Nabi Ibrahim diuji dengan anaknya plus ayahnya tadi Azar.
Ibunda Hajar diuji dengan kesendiriannya, Ismail pun diuji dengan nyawanya. Tapi semuanya akhirnya menjadi mulia karena sabar, ya. Yang kelima, kadang Allah mengambil untuk memberi yang lebih besar. Hajar ketika ditinggalkan di lembah yang tandus, gak ada yang menyangka bahwa Bakkah saat itu akan berubah menjadi Makkah, sebuah kota yang akan menjadi kiblatnya kaum muslimin, jadi pusat haji, jadi kota suci paling mulia. Gak ada yang menyangka, apalagi Hajar ya, gak akan menyangka. Jadi pada saat Zam-Zam sudah keluar tadi, kan berarti sudah ada air. Kalau ada air berarti ada kehidupan. Nanti dari para Gujarat, dari para kafilah-kafilah dagang yang berasal dari Yaman, yang melewati Bakkah itu tadi, biasanya cuma sekedar lewat, tapi lihat kok di situ ada air. Maka akhirnya mereka berarti ada kehidupan. Mereka bikin pemukiman di situ, bikin tenda, bikin pengungsian. Nah, akhirnya nanti bawa istrinya, bawa keluarganya, jadilah pemukiman. Nah, awal mulanya begitu ya, karena memang air Zam-Zam tadi. Maka kaitan dengan ibadah kurban hari ini sebagai sebuah renungan penutup. Banyak Bu di antara kita yang pengen hasil kayak Hajar, tapi nggak siap diuji kayak Hajar. Orang sekedar pengennya keluar Zam-Zam, maksudnya ada, seperti menemukan sebuah oase di padang pasir. Pengennya dapat jalan keluar yang tidak disangka-sangka. Pengennya dapat solusi yang luar biasa. Jadi orang hari ini tuh banyak pengen dapat Zam-Zam tadi ya, dalam tanda kutip, pengen hidupnya barokah, pengen punya keturunannya solih, pengen hidupnya mulia, tapi dia tidak siap buat sabarnya, nggak siap tawakalnya, nggak siap buat tetap taat dalam kondisi sulit. Padahal sebelum Zam-Zam muncul, Hajar itu ya harus lari dulu untuk mendapatkan itu. Sebelum kurban itu disyariatkan, Nabi Ibrahim juga harus siap untuk kehilangan dulu, Bu. Maka keluarga para nabi dan rasul adalah keluarga yang mulia, bukan berarti keluarga yang tanpa ujian. Mereka yang manusiawi, ada masanya mereka nangis, mereka takut, mereka pun merasa berat, wajar. Tapi satu yang membuat mereka mulia di hadapan Allah apa? Mereka lebih memilih Allah daripada diri mereka sendiri. Maka ini yang harusnya kita resapi, ya. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian nggak akan pernah bisa dapat derajat sebuah kebaikan sampai kalian bisa menginfakkan apa yang kalian cintai. Kalau kita sekedar ngasih, barang ini aku udah nggak suka, iki wes elek, ini baju udah nggak cukup, kita memberi layak tapi udah nggak kita sukai, itu kita tidak disebut kebaikan. Ya biasa, orang ngasih udah bosen itu biasa. Tapi ketika kita bisa memberi yang hari ini kita cintai, yang hari ini kita pegang dengan erat, yang hari ini masih kita gondeli, itu baru yang disebut kebaikan. Dan Allah muji di tingkat itu. Kamu lebih pilih apa? Pilih aku, apa yang hari ini kamu pertahankan? Kamu masih dengan keterikatanmu dengan dunia, atau memilih untuk memberikan dunia yang kau cintai dan kamu usahakan ini, dan itu kamu lakukan karena Allah, dan kamu yakin kalau kamu kasih ke Allah, Allah janji Allah akan balikin ke kamu lebih baik daripada yang kamu berikan kepada Allah. Maka nggak mungkin Allah kok hari ini pengen untuk menggolimi kita, tuh nggak mungkin, Bu. Banyak orang yang dari sini tuh kita belum bisa paham kalau ujian bukti cinta. Kita banyak yang belum sampai di titik itu. Banyak orang yang ketika diuji sama Allah, pertanyaannya kenapa?
Kenapa ya Allah, kok aku yang dikasih ujian kayak gini? Salahku di mana? Aku kurang apa? Aku udah sholat, udah puasa, udah ngaji, udah sedekah, tapi kenapa kok ujianku bertubi-tubi? Sedangkan orang lain yang gak pernah ibadah, yang maksiat terus, malah hidupnya enak. Kenapa Allah gak adil sama aku, Ibu? Apa pentingnya Allah nggak adil untuk hidup kita? Apa pentingnya Allah zalim sama kita? Sedangkan Allah tidak menciptakan kita pun, Allah tetap dengan kemahabesarannya. Jangan dikira kita penting ya buat Allah. Kita ini seluruh manusia sepakat untuk tidak ibadah dan maksiat sama Allah. Itu tidak membuat Allah jadi hina. Bahkan kita hari ini pun janjian sama semua orang, ayo kita jadi orang soleh, kita taat semua sama Allah. Itu pun tidak membuat Allah jadi lebih mulia. Allah tetap dengan kemahabesarannya. Bukan Allah yang butuh kita, tapi kita yang butuh Allah. Allah cuma pengen tahu aja, gimana Allah mau ngerti kalau kalian benar-benar beriman kalau ujian itu belum datang. Kan Allah emang sudah kasih tahu, dunia itu darul bala, dunia itu tempatnya diuji. Jadi kalau hari ini kita cari bahagia terus, cari kepuasan batin, cari kalau kita sudah berbuat baik ya dibalas kebaikan juga. Maaf, Anda salah alamat. Selama Anda masih hidup di dunia, gak akan kita bisa dapat itu, karena bukan itu esensinya kita di dunia. Dunia itu bukan tempat untuk kita tinggal, tapi sekedar tempat untuk kita numpang meninggal. Kalau kita jadikan dunia sebagai tempat tinggal, pengennya nyaman. Ibu bangun rumah, pengennya ya yang enak. Tapi Allah pengen kasih tahu kita, dunia ini bukan tempat tinggalmu, maka jangan terlalu penak nek orang neng donyo. Kalau kehidupan kita terlalu nyaman, semua yang kita minta Allah kasih, nggak ada ujiannya, punya suami sing gemati, anak-anak apik kabeh, mertua sayang sama kita koyo anak edewe, tetangga rasa saudara, misalkan ya rezeki lancar, lah terus nanti kita kepenaan urip neng donyo, nggak pengen pulang. Karena sudah terlalu nyaman. Makanya sama Allah kita ini dibersihkan dengan ujian biar melihat kematian itu, oh iya ya. Ya Allah, aku sakit parah kayak gini. Harus sampai kapan sabarnya? Sampai mati aja. Ya Allah, punya orang tua sudah gak bisa ngapa-ngapain. Sampai kita sebagai anak gak bisa kemana-mana karena harus ngopeni wong tua. Sampai kapan ya Allah? Sampai mati aja. Setelah kematian itu kita gak diminta apa-apa, Bu. Tinggal ngambil aja pahala sabar kita, pahala ikhlas kita, gitu ya. Nah, jadi ini harus dipahami betul bagi kita. Disucikan lagi jiwanya. Itu konsep tazkiyatun nafas begitu. Ya, kalau di fikih mungkin belajar ibadah harus sesuai tuntunan, begini-begini. Kalau tazkiyatun nafas enggak, kita mencoba untuk membersihkan hati. Biar pada saat ibadah tuh kita benar-benar bisa ngerasain nikmat gitu loh. Bukan sekedar rutinitas, formalitas, enggak. Karena yang pertama kali Allah masukkan surga itu bukan yang tampak mempesona dari amal secara zahir. Enggak, tapi secara batin. Man atallaha biqalbin salim, yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Ya, tidak perlu kita menjadi hakim atas hatinya orang lain, tapi jadi hakim buat hati kita sendiri aja. Jangan-jangan selama ini masih ada ibadahku yang masih tercampur dengan pengen dipuji manusia. Mungkin saat aku menjadi ibu, anakku sekarang udah sukses, aku ada rasa, ya Allah,
kok yo karo wong tuwa ora mudeng. Dek ben ibu ngene, saiki kok anak ngene. Jangan-jangan yang kita lakukan tidak ikhlas dulu, ya. Maka sudah, sekarang apapun yang menjadi jalannya Allah buat kita dari takdir itu harus selalu bisa kita terima dengan kacamata ridho. Ridho itu bukan cuma nerima, Bu, tapi ridho itu benar-benar dia sudah tidak ada lagi rasa bertanya kenapa ya, enggak, wes nerima, ikhlas, lapang dada, tidak mempertanyakan kenapa dan kenapa. Ridho tuh gitu, itu puncak tertinggi cinta, itu ridho. Maka belajar terus, ya. Jadi nanti di Tazkiyatun Nafas, insya Allah kita belajar step by step, proses, ya. Mulai dari pembahasan kita sebenarnya tentang hati. Bagaimana hati yang bersih, hati yang sakit itu apa yang menjadi penyebabnya. Kalau sudah hatinya sakit, bahkan sampai jadi hati yang mati, masih bisa dihidupkan lagi atau enggak? Gimana ya caranya menghidupkan hati yang mati? Terus nanti belajar gimana biar sabar, gimana supaya tetap ridho, gimana caranya biar kita bisa ikhlas. Nah, itu kita pelajari di Tazkiyatun Nafas, gitu ya. Nah, ini pembahasan kita dari hari ini. Mungkin untuk sesi masalah hati belum saya ulas, tapi mudah-mudahan ini bisa membersihkan, ya, kaitannya dengan ibadah kurban. Bukan hanya menjadi sebuah rutinitas tahunan, tapi pembelajaran besar, ya, untuk kita. Dan mudah-mudahan dari sini kita bisa belajar bahwa Allah itu pengen menjadikan kita sebagai seseorang yang memiliki ketawakalan seperti Hajar, bisa memiliki ketaatan seperti Nabi Ibrahim, dan punya kesabaran seperti Nabi Ismail, ya. Barakallahu fikum, semoga bisa bermanfaat untuk semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau bertanya, Ibu? Ini udah saya tutup. Kalau ada yang mau bertanya mungkin tentang ibadah kurban atau bertanya tentang hal-hal yang lain, boleh. Saya masih ada sedikit waktu. Baik, Ibu, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi sebenarnya adalah sunnah saja, bukan berarti ketika, jadi itu untuk menggugurkan kewajiban, menggugurkan sumpah, tapi bukan berarti wajib. Nanti kalau misalkan memang mau dibedah dalam masalah fikih, ya, khitan pada wanita itu adalah sunnah yang dianjurkan, tapi tidak sampai derajat wajib seperti laki-laki. Kalau laki-laki memang wajib untuk dikhitan, karena kalau tidak dikhitan dia akan bermasalah di najis yang masih tersisa di situ ketika sholat, sehingga sholatnya jadi tidak sah. Tapi kalau perempuan, maka Rasulullah bersabda kepada Ummu Atiyah. Ummu Atiyah itu juru khitan wanita pada masa Rasul. Beliau katakan, khitanlah anak-anak perempuan kalian, karena dengan khitan itu mampu menjadi lebih disukai bagi para suami dan membuat wajah lebih berseri-seri. Nah, itu manfaat khitan. Jadi kalau perempuan di khitan itu, suaminya bahkan lebih senang karena lebih menikmati dan juga membuat wajahnya lebih berseri-seri. Tapi tidak ada dalil secara khusus bahwa khitan wajib atau tindik juga wajib, gitu ya. Itu hanya menggugurkan sumpah saja, tapi bukan berarti harus kita lakukan. Gitu ya, Bu. Ada lagi, Bu? Bentar. Doanya Nabi Ibrahim ketika, nah sebenarnya Nabi Ibrahim itu tidak membangun Ka'bah, tapi meninggikan bangunan. Karena yang membangun Ka'bah pertama kali Nabi Adam alaihissalam. Makanya di dalam Al-Quran itu disebutkan wa id yarfa'u, gitu ya. Yarfa' itu meninggikan. Wa id yarfa'u Ibrahimul qawaida. Ketika Nabi Ibrahim meninggikan bangunan Ka'bah itu, maka beliau berdoa Rabbana taqabbal minna, gitu ya. Jadi beliau tahu bahwa ini yang akan menjadi kiblat kaum muslimin, tapi
Tapi tidak ketika setelah selesai bangun sesuatu untuk ibadah ada rasa, wow aku loh yang bangun Ka'bah pertama kali. Berarti dari sini kita belajar bahwa ibadah itu ketika diterima justru melahirkan ketakutan dan kekhawatiran, maka kita pun minta supaya Allah nerima, bukan ada rasa bangga. Maka ini saya di beberapa kesempatan juga sampaikan kepada ibu-ibu, ibu kalau ibadahnya benar, nggak ada rasa pede sebenarnya. Saya tidak pengen ibu-ibu hari ini tuh masih ngomong, wah yo rezeki anak soleh, kok bisa rezeki istri solihah. Itu berarti ibu mengklaim dirinya soleh dan solehah, justru tanda bahwa nggak soleh-solehah. Karena nek beneran soleh-solehah, tidak ada yang ngaku-ngaku soleh-solehah, gitu ya. Makanya ketidakpedean amal itu justru malah menjadi ciri amal kita diterima. Karena orang yang nggak pede dengan amalnya akan memicu semangat untuk beramal lagi. Ibu karena tahu belum tentu kemarin ibadah puasa Ramadan diterima, makanya puasa Syawal. Kalau sholat wajibnya dirasa bisa jadi nggak berkualitas, akhirnya ibu ya ganjel juga dengan sholat sunnah. Ya, termasuk 10 hari awal bulan Dzulhijjah tadi, ya kita pengennya, ya Allah, yo nek amalku nah nek kurang, ya lah tak banjilin. Nah itu, jadi justru tanda Allah menerima tadi dengan memperbanyak doa, sebagaimana Nabi Ibrahim. Begitu juga dengan amal yang lain. Gitu. Itu ya Bu. Sudah? Oh, satu lagi apa Bu? Iya. Iya. Jadi ketetapan yang Allah kasih dalam kehidupan kita itu ada dua, ada namanya takdir, ada namanya qadar. Takdir itu ketetapan dari Allah yang masih bisa berubah dengan doa dan usaha kita. Tapi qadar itu ketetapan dari Allah yang tidak bisa berubah, mutlak Allah tetapkan. Bagian dari qadar itu apa? Salah satunya adalah waktu kematian, itu qadar. Jadi sama Allah, ibu itu sudah dikasih garis ajal. Setiap dari diri kita punya garis ajalnya masing-masing. Ini tidak bisa diganggu gugat. Idza jaa ajaluha, kalau sudah datang waktunya, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Enggak bisa maju, enggak bisa mundur. Ibu mau sehat kayak apapun, oh aku harus diet, mau mulai hari ini enggak mau makan gorengan, enggak mau no oil, no sugar, enggak mau makan nasi. Apakah dengan ibu sehat, dengan diet ketat membuat ibu jadi usianya lebih lama? Enggak. Begitu juga orang yang hari ini divonis kanker stadium lanjut. Apakah dengan sakit parahnya membuat usianya jadi lebih pendek daripada yang sehat? Enggak. Maka usia adalah bagian dari qadar. Ya, tapi ada yang namanya takdir. Kalau usia kita adalah qadar, tapi cara kita menutup usia itu takdir. Allah cuma ngasih batas waktu. Di waktu ini si A mati. Tapi untuk menuju kematian, apakah ditutup dengan dia lagi baca Quran atau dia lagi joget-joget gitu ya? Apakah ditutup dengan su'ul khotimah atau husnul khotimah? Itu takdir dan bukan qadar. Berarti setiap dari diri kita bisa mengusahakan ingin diwafatkan dalam keadaan apa? Karena Rasul sampaikan, seseorang itu akan diwafatkan sesuai dengan kebiasaannya. Maka nggak mungkin orang mati dalam keadaan baik kalau dia tidak membiasakan untuk amal yang baik, gitu ya. Nah, konsep qadar dan takdir begitu. Jadi memang ada yang bisa berubah, ada yang tidak bisa berubah. Tapi secara umum lebih banyak takdir sebenarnya. Qadar itu hanya terbatas di waktu kematian, kemudian rezeki. Rezeki itu qadar sebenarnya. Karena ada garis ajal sama rezeki yang itu saling berkaitan. Berarti selama kita masih hidup, jangan khawatir, rezekinya pasti masih ada. Maka orang itu kalau meninggal sebenarnya bukan ya ajalnya sudah datang, tapi juga rezekinya sudah habis.
kemarin tadi sudah dikasih jatah gitu ya, maka apa yang hari ini kita usahakan dan ikhtiarkan sebenarnya mau kayak gimana pun kita berusaha ya tetap dengan kadar yang sudah Allah tetapkan tadi. Cuman gimana kita mau cari rezeki yang sudah Allah tetapkan kalau kita nggak usaha gitu. Walaupun ketika usaha ya tetap dengan kadar itu. Cuman kan kita juga nggak tahu kadar kita berapa. Makanya orang misalkan ada yang korupsi 273 triliun. Itu kalau memang rezeki dia segitu nih sampai mati, nggak usah korupsi, dapat loh segitu. Tapi karena dia korupsi, misalkan dapat ya, karena itu kan nanti disita ya. Kalaupun dia dapat, ya yang berpengaruh adalah di keberkahannya. Karena dia cari dengan cara yang tidak barokah. Padahal mau dicari dengan cara halal atau haram, kalau memang jatah rezekinya dapat segitu. Terus bagaimana kok silaturahim bisa memperpanjang usia? Nah, memperpanjang usia itu bukan berarti dari 70 jadi 80, bukan. Tapi usia amal. Boleh orang usianya cuma 70 tahun, tapi panjang usia amal karena dia silaturahim kayak orang beramal 100 tahun gitu ya. Itu maksudnya ya. Tapi secara hakiki usianya jadi lebih panjang, nanti sampai ada karena gemar silaturahim setiap hari, umurnya terus jadi 1000 tahun, nggak ada. Ya, gitu ya Bu ya. Baik, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.